Rutinitas pagi 5 menit yang bikin ibu rumah tangga lebih tenang. Sebelum video ini lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Halo ibu-ibu semua, semoga ibu-ibu semua sehat selalu dan bahagia terus ya. Jujur ya, siapa sih yang kalau bangun tidur bukannya merasa segar, malah rasanya kayak habis ikut simulasi Perang Dunia Ketiga. Gara-gara lihat tumpukan cucian dan dengar konser Bunda. Mana kaos kakiku yang melengking itu? Fenomena pagi huru-hara ini makin nyata, apalagi sekarang standar hidup sosial media bikin kita merasa harus jadi supermom yang bangun-bangun. Sudah cantik sambil bikin smoothie bowl. Padahal kenyataannya nyawa kita saja belum kumpul. Tapi tangan sudah otomatis pegang sodet. Padahal ada sebuah artikel kesehatan mental yang menyebutkan kalau 5 menit pertama saat kita bangun itu sebenarnya adalah penentu mood kita selama 12 jam ke depan. Jadi kalau paginya sudah reok, ya jangan heran kalau sorenya kita sudah mau berubah jadi naga. Makanya bun, dengerin curhatan aku ini, kita butuh rutinitas. 5 menit biar tetap waras dan gak merasa pengen resign jadi ibu rumah tangga setiap jam 7 pagi. Langkah pertama yang paling krusial itu bukan langsung cek grup WhatsApp sekolah anak yang isinya notifikasi tugas mendadak. Tapi ambillah napas dalam-dalam. Selama 1 menit saja, sambil duduk di pinggir kasur, sebelum kaki menyentuh lantai. Bayangkan saja, kita lagi nge-charge nyawa, karena kalau kita langsung loncat dari kasur, begitu dengar alarm, yang ada malah saraf kita kaget, dan berujung marah-marah sama dispenser yang airnya habis. Setelah napas sudah mulai teratur, dan kesadaran sudah mencapai 50%, langkah kedua adalah minum segelas air putih hangat, sambil memejamkan mata sebentar saja. Jangan dulu pikirkan harga cabai yang lagi naik, atau cicilan yang melambai-lambai. Fokus saja pada air yang masuk ke tenggorokan, biar organ dalam kita juga ikutan bangun, dan gak ngambek pas diajak kerja bakti seharian. Ini logis banget pun, karena tubuh yang terhidrasi di pagi hari bakal bikin otak kita lebih jernih, buat mikir mana yang harus dikerjakan duluan, apakah mandiin anak, atau nyelamatin jemuran yang mulai mendung. Langkah ketiga yang gak kalah penting adalah melakukan peregangan kecil atau stretching. Tipis-tipis buat melemaskan otot punggung yang habis dipakai buat guling-gulingan estetik semalaman. Gak usah gaya yoga yang ribet sampai kaki di leher, cukup angkat tangan tinggi-tinggi, seolah kita lagi berusaha menggapai cita-cita yang tertunda karena sibuk ganti popok. Contoh nyatanya, kalau otot kita lentur, pas nanti ada insiden anak numpahin susu di lantai yang baru dipel, kita nggak bakal langsung kram jantung atau teriak histeris sampai kedengaran tetangga sebelah rumah. Selanjutnya, langkah keempat adalah memberikan afirmasi positif atau ngomong sama diri sendiri di depan cermin sambil cuci muka. Misalnya bilang kalau kita itu cantik dan hebat. Walaupun di cermin yang kelihatan adalah wajah penuh pulau bekas bantal dan rambut mirip singa habis tawuran. Yakinkan diri kalau hari ini kita bisa handle semuanya dengan tenang dan kepala dingin. Ini penting banget karena kalau bukan kita yang memuji diri sendiri, mau berharap sama suami yang kalau ditanya aku cantik nggak cuma jawab iya sambil mata tetap di handphone. Itu rasanya sungguh terlalu menyakitkan hati ya bun. Langkah terakhir dari rutinitas 5 menit ini adalah menetapkan satu prioritas utama yang paling harus selesai hari ini. Satu saja, nggak usah banyak-banyak biar nggak pusing. Kita sering banget merasa gagal jadi ibu, karena semua daftar tugas nggak ada yang selesai. Padahal sebenarnya kita cuma kurang fokus, karena semua pengen dikerjain secara bersamaan, layaknya gurita. Dengan menentukan satu target, misalnya, pokoknya hari ini harus beresin lemari baju. Maka perasaan puas itu akan muncul di sore hari, meskipun cucian piring masih ada beberapa yang ngumpet di pojokan dapur. Sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, kita ini sering terlalu keras sama diri sendiri. Sampai lupa kalau kita juga manusia yang butuh jeda dan bukan robot yang baterainya nggak pernah habis. Kita sibuk memastikan perut orang rumah kenyang, dan baju mereka wangi tapi siring lupa. Memberikan makan pada jiwa kita sendiri yang juga haus akan ketenangan,
dan penghargaan diri. Memang sedikit ironis ya bun, kita bisa sabar ngadepin tantrumnya anak kecil berjam-jam. Tapi kita sering gak sabaran sama diri sendiri saat merasa lelah atau gagal melakukan satu pekerjaan kecil saja. Mari kita jujur pada diri sendiri. Apakah selama ini kita sudah cukup sayang sama diri sendiri? Atau cuma sekadar bertahan hidup di tengah gempuran tugas domestik yang gak ada habisnya? Menjadi ibu rumah tangga itu pekerjaan paling mulia, tapi juga paling berisiko. Bikin stres kalau kita nggak punya manajemen. Emosi yang dimulai dari ritual pagi yang sangat sederhana ini. Jangan sampai kita baru mau mulai tenang kalau anak-anak sudah tidur. Karena masa-masa berharga kita juga layak dinikmati saat matahari masih bersinar terang di atas. Kapela. Jadi mulai besok pagi, yuk kita coba komitmen buat kasih waktu 5 menit saja untuk pagi waras ini, demi kebahagiaan kita dan ketenangan seluruh penghuni rumah tercinta. Ingat bun, ibu yang bahagia adalah kunci rumah tangga yang damai. Karena kalau ibunya sudah senewen, satu rumah bisa ikut kena radiasi omelan yang lebih panas daripada kompor gas. Kita semua sedang belajar dan tidak ada ibu yang sempurna. Jadi, mari kita saling merangkul dan memberi semangat lewat hal-hal kecil yang bikin kita tetap merasa jadi manusia utuh. Tetap semangat ya, para pejuang daster dan penguasa dapur. Karena peran kita itu sangat luar biasa. Meskipun seringkali tidak terlihat di permukaan atau masuk dalam laporan tahunan. Semoga rutinitas 5 menit ini bisa jadi jembatan buat hari yang lebih bermakna dan memuaskan buat kita semua. Tanpa harus merasa tertekan setiap saat, kita pasti bisa jadi versi terbaik dari diri kita. Asalkan kita mau meluangkan waktu sejenak untuk menarik napas dan tersenyum pada diri sendiri. Sebelum dunia mulai menuntut banyak hal dari kita. Selamat mencoba rutinitas baru ini. Dan mari kita jemput hari dengan hati yang jauh lebih tenang dan puas. Nah, demikian dulu. Dan terima kasih sudah sabar dengerin cerita dan curhatku. Sampai ketemu di video-video berikutnya.